Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel YouTube Kepoin Islam. Apa kabar sahabat Islam semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan ceritakanlah Muhammad kisah Musa di dalam kitab Al-Qur'an. Dia benar-benar orang yang terpilih, seorang rasul dan nabi. Dan kami telah memanggilnya dari sebelah kanan Gunung Sinai, dan kami dekatkan dia untuk bercakap-cakap. Dan kami telah menganugerahkan sebagian rahmat kami kepadanya, yaitu bahwa saudaranya Harun menjadi seorang nabi." Quran Surah Maryam ayat 51-53. Allah berfirman, "Wahai Musa, sesungguhnya aku memilih melebihkan engkau dari manusia yang lain pada masamu untuk membawa risalahku dan firmanku. Sebab itu, berpegang teguhlah kepada apa yang aku berikan kepadamu, dan hendaklah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur." Quran Surah Al-A'raf ayat 144. Seperti telah disebutkan sebelumnya dalam sebuah hadis kitab Sahihain dari Rasulullah, beliau bersabda, "Janganlah kalian melebih-lebihkan aku di atas Musa, karena seluruh manusia pingsan pada hari kiamat. Lalu akulah orang pertama yang sadar. Lalu tiba-tiba aku melihat Musa berpegangan pada salah satu kaki arash. Aku tidak tahu apakah dia sadar sebelumku ataukah ia tidak pingsan, sebagai balasan karena dulu sudah pernah pingsan di Gunung Tur." Juga sudah disampaikan sebelumnya, kata-kata Rasulullah ini diucapkan sebagai bentuk sikap merendahkan hati dan tawadhu, karena secara tegas, pasti, dan tak terbantahkan, beliau adalah pemimpin para nabi, pemimpin seluruh anak Adam di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Dan kami telah mewahyukan pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, sampai firman-Nya, Isa, Ayub, Yunus, Harun, dan Sulaiman. Dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Daud. Dan ada beberapa rasul yang telah kami kisahkan mereka kepadamu sebelumnya. Dan ada beberapa rasul lain yang tidak kami kisahkan mereka kepadamu. Dan kepada Musa, Allah berfirman langsung." Quran Surah An-Nisa ayat 163-164. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang yang menyakiti Musa." Maka Allah membersihkannya dari tuduhan-tuduhan yang mereka lontarkan, dan dia seorang yang mempunyai kedudukan terhormat di sisi Allah. Quran Surah Al-Ahzab ayat 69. Imam Abu Abdullah Imam Bukhari menuturkan, Ishak bin Ibrahim bin Rauh bin Ubadah bercerita kepada kami dari Hasan, Muhammad dan Khullas dari Abu Hurairah. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Musa itu pemalu dan selalu menutupi sekujur tubuhnya. Tak sedikit pun kulitnya terlihat. Lalu di antara Bani Israel ada yang menyakitinya. Mereka berkata, ia menutupi tubuhnya seperti itu karena aib yang ada pada tubuhnya, mungkin sopak, adrah, atau mungkin suatu cacat." Allah Azza wa Jalla bermaksud untuk membebaskan Musa dari apa yang mereka katakan. Suatu hari, Musa berada seorang diri. Ia kemudian meletakkan pakaiannya di atas sebongkah batu lalu mandi. Seusai mandi, Musa menghampiri bajunya untuk ia ambil, namun batu itu membawa lari baju Musa. Musa mengambil tongkat lalu mengejar batu itu. Ia berkata, "Kemarikan bajuku, wahai batu. Kemarikan bajuku, wahai batu." Hingga Musa berada di hadapan khalayak Bani Israel. Mereka melihatnya telanjang dengan bentuk fisik terbaik yang Allah ciptakan. Allah membebaskan Musa dari apa yang mereka katakan. Batu itu berdiri. Musa kemudian mengambil bajunya lalu ia kenakan. Musa lantas memukul batu tersebut dengan tongkatnya. Demi Allah, pada batu itu terdapat 3, 4, atau 5 bekas luka. Itulah firman Allah, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang yang menyakiti Musa." Maka Allah membersihkannya dari tuduhan-tuduhan yang mereka lontarkan, dan dia seorang yang mempunyai kedudukan terhormat di sisi Allah.
Hadis ini juga diriwayatkan Imam Ahmad dari hadis Abdullah bin Syaqiq dan Hammam bin Munabbih dari Abu Hurairah dengan matan yang sama. Hadis ini tertera dalam kitab Sahihain dari hadis Abdur Razak dari Ma'mar dari Himam dari Abu Hurairah dengan matan yang sama. Juga diriwayatkan Muslim dari hadis Abdullah bin Syaqiq bin Uqaili dengan matan yang sama. Sebagian salaf menyatakan, di antara kedudukan terhormat Musa di sisi Allah, ia menjadi perantara untuk saudaranya Harun di sisi Allah dan memohon padanya agar ia dijadikan pembantu untuk menyampaikan risalah. Allah mengabulkan permintaannya, memberikan apa yang ia minta dan menjadikan Harun sebagai seorang nabi. Seperti disebutkan dalam firman-Nya, dan kami telah menganugerahkan sebagian rahmat kami kepadanya, yaitu bahwa saudaranya Harun menjadi seorang nabi. Quran Surah Maryam ayat 53. Selanjutnya Imam Bukhari menuturkan, Abu Walid bercerita kepada kami, Syu'bah bercerita kepada kami dari Al-A'masi, ia berkata, aku mendengar Abu Wa'il berkata, aku mendengar Abdullah berkata, Rasulullah SAW suatu ketika membagi harta rampasan perang. Lalu seseorang mengatakan, ini pembagian yang bukan dimaksudkan untuk mencari ridha Allah. Aku kemudian menemui Nabi SAW, lalu memberitahukan hal itu pada beliau. Beliau naik pitam hingga aku melihat amarah di wajah beliau. Beliau lalu mengucapkan, semoga Allah merahmati Musa, sungguh ia disakiti lebih dari ini, lalu ia bersabar. Seperti itu juga riwayat Muslim dari jalur lain dari Sulaiman bin Mihran Al-A'masi dengan matan yang sama. Imam Ahmad menuturkan, Ahmad bin Hajjaj bercerita kepada kami, aku mendengar Israel bin Yunus meriwayatkan dari Walid bin Abu Hisham, bekas budak Hamdan, dari Zaid bin Abu Zaid, dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, jangan sampai ada seseorang yang menyampaikan suatu hal atau tidak baik dari seseorang, karena aku ingin keluar menemui kalian dengan hati yang terhindar dari segala dugaan. Suatu ketika, harta datang kepada Rasulullah, lalu beliau bagi-bagikan. Aku kemudian melintas di dekat dua orang. Salah satunya berkata pada rekannya, demi Allah, Muhammad tidak menginginkan ridha Allah ataupun negeri akhirat dengan pembagian seperti ini. Aku berhenti agar bisa mendengar kata-kata kedua orang tersebut. Setelah itu aku menemui Rasulullah. Lalu aku katakan, wahai Rasulullah, sebelumnya engkau pernah berkata kepada kami, jangan sampai ada seseorang yang menyampaikan suatu hal tidak baik dari sahabat-sahabatku. Sungguh, aku tadi melintas di dekat si Fulan dan si Fulan. Keduanya mengatakan ini dan itu. Wajah Rasulullah berubah merah dan kata-kata tersebut membuat beliau tidak berkenan. Beliau kemudian bersabda, biarkan kami dari kata-kata yang kau sampaikan itu. Sungguh, Musa pernah disakiti lebih dari itu. Lalu ia bersabar. Seperti itu juga yang diriwayatkan Abu Daud dan At-Tirmizi dari Israel dari Walid bin Abu Hashim dengan matan yang sama. Juga disebutkan dalam riwayat At-Tirmizi dan Abu Daud dari jalur Ibnu Ab dari Israel dari As-Suddi dari Walid dengan matan yang sama. At-Tirmizi berkata, hadis dari jalur di atas gharib. Disebutkan dalam kitab Sahihain dalam hadis-hadis Isra, Rasulullah SAW melintas di hadapan Musa. Ia tengah sholat di dalam kuburnya. Hadis riwayat Muslim dari Anas. Disebutkan dalam kitab Sahihain dari riwayat Qatadah dari Anas dari Malik bin Sa'sa'a dari Nabi SAW. Beliau melintas di hadapan Musa pada malam Isra di langit ke-6. Lalu Jibril berkata padanya, dia itu Musa. Beliau kemudian mengucapkan salam padanya. Beliau menuturkan, ku kemudian mengucapkan salam padanya. Ia berkata, selamat datang Nabi yang saleh dan saudara yang saleh. Setelah aku berlalu, ia menangis. Ia ditanya, kenapa kau menangis? Musa menjawab, aku menangis karena ada seorang pemuda diutus setelahku. Umatnya yang masuk surga lebih banyak dari umatku yang masuk ke sana. Ibrahim menyebut, Musa berada di langit ke-7. Inilah riwayat yang terjaga. Terkait penuturan yang disebutkan dalam hadis Syuraik bin Abu Namr dari Anas yang menyebut Ibrahim berada di langit ke-6 sementara Musa berada di langit ke-7 karena kelebihan kalam Allah yang disampaikan kepada Musa. Sejumlah Al-Hafiz menyatakan yang benar Musa berada di langit ke-6
sementara Ibrahim berada di langit ketujuh. Ibrahim menyandarkan punggungnya ke Baitul Ma'mur yang setiap harinya 70.000 malaikat masuk ke sana lalu tidak kembali lagi. Seluruh riwayat sepakat menyebutkan setelah Allah mewajibkan 50 salat dalam sehari semalam kepada Muhammad SAW dan umatnya, beliau melintas di hadapan Musa lalu ia berkata, "Kembalilah kepada Rabb-Mu dan mintakan keringanan untuk umatmu. Sungguh, aku pernah kesulitan menangani Bani Israel sebelummu, dan umatmu lebih lemah dari sisi pendengaran, penglihatan, dan hati." Beliau terus bolak-balik antara Musa dan Allah Azza wa Jalla. Dan setiap kali balik menemui Allah, beliau diberi keringanan hingga menjadi 5 waktu sehari semalam. Allah berfirman, itu 5 atau salat dan pahalanya 50 kali lipat. Maksudnya 50 kali lipatnya. Semoga Allah memberi balasan baik untuk Muhammad SAW atas jerih payahnya untuk kita. Dan semoga Allah memberi balasan baik untuk Musa alaihi salam atas jerih payahnya untuk kita. Imam Bukhari menuturkan, Musaddad bercerita kepada kami, Husain bin Numair bercerita kepada kami, dari Husain bin Abdurrahman, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas. Ia menuturkan, suatu hari Rasulullah SAW keluar menghampiri kami. Beliau kemudian mengatakan, umat-umat diperlihatkan kepadaku, dan aku melihat banyak sekali manusia memenuhi penjuru bumi. Lalu dikatakan, itu adalah Musa di tengah-tengah kaumnya. Seperti itulah Imam Bukhari meriwayatkan hadis tersebut secara singkat. Juga diriwayatkan Imam Ahmad secara panjang lebar. Ia menuturkan, Syuraih bercerita kepada kami, Hisham bercerita kepada kami, Husain bin Abdurrahman bercerita kepada kami. Ia berkata, suatu ketika kami berada di dekat Sa'id bin Jubair. Ia berkata, siapa dia di antara kalian yang tadi malam melihat bintang jatuh? Aku menjawab, aku. Setelah itu aku berkata, aku bangun bukan karena aku salat, tapi terkena sengatan serangga. Sa'id bertanya, lalu apa yang kau lakukan? Aku meminta diruqyah, jawabku. Kenapa kau lakukan itu? Tanya Sa'id. Aku menjawab, karena sebuah hadis yang disampaikan Asy-Sya'bi dari Buraidah al-Aslami. Ia berkata, tidak ada ruqyah selain karena penyakit ain atau tatapan mata jahat atau demam. Sa'id bin Jubair kemudian berkata, ia mendengar larangan itu dengan baik. Setelah itu Imam Ahmad menuturkan, Ibnu Abbas bercerita kepada kami, dari Nabi SAW beliau bersabda, umat-umat diperlihatkan kepadaku, lalu aku melihat seorang Nabi bersama sekelompok orang, Nabi yang bersama 1-2 orang, Nabi tanpa disertai seorang pun, dan tiba-tiba sekelompok besar diangkat di hadapanku. Lalu aku bertanya, itu umatku? Dikatakan kepadaku, itu Musa dan kaumnya. Tapi lihatlah ke penjuru bumi itu, ternyata ada sekelompok besar manusia. Setelah itu dikatakan kepadaku, lihatlah ke sisi ini, ternyata ada sekelompok besar manusia. Lalu dikatakan kepadaku, itu umatmu. 70.000 di antara mereka masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Setelah itu Rasulullah SAW berdiri lalu masuk rumah. Orang-orang membicarakan hal itu. Mereka berkata, siapa gerangan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab itu? Sebagian berujar, mungkin mereka adalah orang-orang yang mendampingi Nabi SAW. Yang lain berkata, mungkin mereka adalah orang-orang yang lahir dalam Islam, dan mereka tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Mereka menyebut banyak hal. Rasulullah kemudian menghampiri mereka. Beliau bertanya, apa yang kalian perbincangkan? Mereka kemudian memberitahukan apa yang mereka perbincangkan. Beliau lalu menyampaikan, mereka itu adalah orang yang tidak pernah minta diruqyah, tidak meminta dikai, dan tidak pernah melakukan tatayur, serta mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Uqasyah bin Mishhan al-Asadi berdiri lalu berkata, apakah aku termasuk di antara mereka, wahai Rasulullah? Ya, kamu termasuk di antara mereka. Kemudian sahabat lain berdiri dan berkata, apakah aku termasuk di antara mereka, wahai Rasulullah? Nabi menjawab, kamu telah didahului oleh Uqasyah. Hadis ini diriwayatkan melalui sejumlah jalur. Hadis ini tertera dalam kitab-kitab Sahih, Sunan, dan lainnya. Allah sering menyertakan nama Musa dan kitabnya dengan Muhammad SAW dan kitabnya, seperti yang Allah sebut dalam surah Al-Baqarah. Dan setelah datang kepada mereka seorang Rasul atau Muhammad,
dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Sebagian dari orang-orang yang diberi kitab Taurat melemparkan kitab Allah itu ke belakang punggung, seakan-akan mereka tidak tahu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 101. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Alif Lam Mim. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Dia menurunkan kitab atau Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil sebelumnya sebagai petunjuk bagi manusia. Dan Dia menurunkan Al-Furqan. Sungguh, orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh azab yang berat. Allah Maha Perkasa lagi mempunyai hukuman. Quran Surah Ali Imran ayat 1 sampai dengan 4. Allah memuji kitab Taurat, kemudian menyampaikan pujian agung untuk Al-Quran. Allah menjadikan Al-Quran sebagai penjaga kitab-kitab lain, membenarkan dan menjelaskan adanya perubahan dan penggantian dalam kitab-kitab sebelumnya. Para ahli kitab memang menjaga kitab-kitab mereka, hanya saja mereka tidak mampu memeliharanya dengan baik, sehingga terjadi perubahan dan penggantian di dalamnya karena salah paham, keterbatasan ilmu, niat tidak baik, dan pengkhianatan yang mereka lakukan terhadap Rob yang mereka sembah. Semoga mereka selalu tertimpa laknat-laknat Allah tiada henti hingga hari kiamat. Itulah mengapa di dalam kitab-kitab mereka terdapat banyak sekali kekeliruan mencolok terkait Allah dan Rasul-Nya hingga tak terbatas dan tidak bisa diungkapkan. Dalam surah Al-Anbiya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sungguh kami telah memberikan kepada Musa dan Harun Furqan atau kitab Taurat dan penerangan serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang takut azab Tuhannya sekalipun mereka tidak melihatnya, dan mereka merasa takut akan tibanya hari kiamat. Quran Surah Al-Anbiya ayat 48 sampai 49. Allah memuji dua kitab atau Taurat dan Al-Quran dan Rasul Musa dan Muhammad tersebut. Jin berkata kepada kaumnya, wahai kaum kami, sungguh kami telah mendengarkan kitab atau Al-Quran yang diturunkan setelah Musa. Quran Surah Al-Ahqaf ayat 30. Waraqah bin Naufal berkata, saat Nabi SAW menuturkan kabar wahyu pertama yang ia terima, beliau membacakan kepadanya, bacalah dengan menyebut nama Robmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Waraqah mengatakan, Maha Suci, Maha Suci, itu adalah malaikat yang pernah turun kepada Musa bin Imran. Secara garis besar, syariat Musa adalah syariat agung. Umatnya banyak. Di antara mereka ada sejumlah nabi dan ulama, ahli ibadah, zuhud, orang-orang berakal, raja dan penguasa, pemimpin dan orang-orang besar. Hanya saja mereka ini punah, berganti menjadi generasi lain, seperti halnya mereka mengganti syariat. Wujud mereka diubah menjadi kera dan babi. Setelah itu agama mereka dihapus. Terjadi banyak sekali petaka dan hal-hal besar yang tidak bisa disebutkan secara panjang lebar. Imam Ahmad menuturkan, Hisham bercerita kepada kami, Daud bin Abu Hind bercerita kepada kami, dari Abu Aliyah, dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW melintas di lembah Azraq. Beliau bertanya, lembah apa ini? Lembah Azraq, jawab mereka. Beliau mengatakan, aku seakan melihat Musa turun dari bukit ini. Ia membaca talbiyah dengan suara keras. Setelah tiba di Bukit Harsha, beliau bertanya, bukit apa ini? Bukit Harsha, jawab mereka. Beliau mengatakan, aku seakan melihat Yunus bin Matta menunggangi unta merah. Ia mengenakan jubah wol, tali kekang untanya berupa khulbah. Hashim menjelaskan, khulbah adalah tali serabut, dan ia membaca talbiyah. Juga diriwayatkan Muslim dari Abu Daud bin Abu Hind dengan matan yang sama. Tabrani meriwayatkan dari Ibnu Abbas secara marfu, Musa menunaikan ibadah haji dengan mengendarai kerbau merah. Riwayat ini gharib sekali. Imam Ahmad menuturkan, Muhammad bin Abu Adi bercerita kepada kami dari Ibnu Aun, dari Mujahid, ia berkata, suatu ketika kami berada di dekat Abbas. Mereka menyebut-nyebut Dajjal. Mereka berkata, di antara kedua matanya tertulis kafir. Ibnu Abbas berkata, apa yang mereka katakan? Mujahid berkata, mereka mengatakan,
Di antara kedua matanya tertulis kafir. Ibnu Abbas kemudian berkata, aku tidak pernah mendengar Rasulullah mengatakan seperti itu. Hanya saja beliau menuturkan, adapun Ibrahim, lihatlah sahabat kalian ini, beliau sendiri maksudnya. Sementara Musa, ia berkulit coklat, rambutnya ikal, mengendarai unta merah dengan pelana serabut. Aku seakan-akan melihatnya turun dari lembah ini dengan membaca talbiyah. Hashim menjelaskan, hulbah adalah tali serabut. Imam Ahmad selanjutnya meriwayatkan hadis ini dari Aswad, dari Israel, dari Utsman bin Mughirah, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, aku memimpikan Isa putra Maryam, Musa dan Ibrahim. Adapun Isa, kulitnya merah, rambutnya ikal, berdada bidang. Sementara Musa, kulitnya coklat, tubuhnya besar, dan lurus rambutnya. Mereka bertanya, Ibrahim seperti apa? Beliau menjawab, lihatlah sahabat kalian ini, beliau sendiri maksudnya. Imam Ahmad menuturkan, Yunus bercerita kepada kami, Syaiban bercerita kepada kami. Ia berkata, Qatadah bercerita dari Abu Aliyah, saudara sepupu Nabi kalian, Ibnu Abbas, bercerita kepada kami. Ia berkata, Nabi Allah SAW bersabda, pada malam kala aku diperjalankan, aku melihat Musa bin Imran. Ia jangkung dan berambut ikal. Ia seakan-akan orang Syanwa. Aku melihat Isa putra Maryam, tingginya sedang, kulitnya kemerahan dan putih, rambutnya lurus. Imam Bukhari dan Muslim mentakhrij hadis ini dari Qatadah dengan matan yang sama. Imam Ahmad menuturkan, Abdul Razak bercerita kepada kami, Ma'mar bercerita kepada kami. Zuhri berkata, Sa'id bin Musayyib mengabarkan kepadaku dari Abu Hurairah. Ia berkata, Rasulullah menuturkan tentang Isra, aku bertemu. Beliau meneruskan, aku akan menyebutkan ciri-cirinya. Ia, aku kira tinggi dan lembek, rambutnya lurus. Ia seperti orang Syanwa. Aku bertemu Isa, Rasulullah menyebutkan cirinya. Beliau menuturkan, tingginya sedang. Ia seakan-akan keluar dari kamar mandi, atau rambutnya seakan-akan basah meneteskan air. Beliau meneruskan, aku melihat Ibrahim, dan aku adalah anaknya yang paling mirip dia. Imam Bukhari menyebutkan dalam kitab sahihnya kematian Musa alaihi salam. Yahya bin Musa bercerita kepada kami, Abdul Razak bercerita kepada kami, Ma'mar memberitakan kepada kami dari Ibnu Taus, dari ayahnya, dari Abu Hurairah. Ia berkata, malaikat maut diutus kepada Musa. Saat mendatanginya, Musa memukulnya hingga matanya tercungkil. Ia kemudian kembali kepada Robnya lalu berkata, kau mengutusku kepada seorang hamba yang tidak ingin mati. Allah kemudian mengembalikan matanya lalu berfirman, kembalilah kepadanya dan katakan agar ia meletakkan tangan di punggung kerbau. Lalu setiap bulu yang tertutupi tangannya baginya 1 tahun. Musa bertanya, setelah itu apa ya Rob? Malaikat maut menjawab, setelah itu kematian. Musa lalu berkata, sekaranglah saatnya. Ia memohon kepada Allah agar mendekatkannya ke tanah suci sejauh lemparan batu. Rasulullah kemudian bersabda, andai aku berada di sana, tentu aku perlihatkan makamnya kepada kalian. Adanya di tepi jalan di bawah Bukit Merah. Imam Bukhari menuturkan, Ma'mar memberitakan kepada kami dari Himam, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW dengan matan yang serupa. Muslim meriwayatkan jalur pertama dari Abdul Razak dengan matan yang sama. Juga diriwayatkan Imam Ahmad dari Hammad bin Salamah, dari Ammar bin Abu Ammar, dari Abu Hurairah secara marfu. Akan disebutkan berikutnya. Imam Ahmad menuturkan, Hasan bercerita kepada kami, Lahiyah bercerita kepada kami, Abu Yunus, Salim bin Jubair bercerita kepada kami. Dari Abu Hurairah, Abu Yunus mengatakan, Imam Ahmad tidak menghubungkan sanad hadis ini hingga Rasulullah. Abu Hurairah berkata, malaikat maut datang kepada Musa, lalu berkata padanya, penuhilah panggilan Robmu. Musa kemudian menampar mata malaikat maut itu hingga tercungkil. Malaikat maut kembali kepada Allah lalu berkata, kau mengutusku pada seorang hambamu yang tidak ingin mati. Ia mencungkil mataku. Allah mengembalikan matanya dan berfirman, kembalilah kepada hambaku lalu katakan padanya, kehidupankah yang kau inginkan? Jika kau menginginkan kehidupan, letakkan tanganmu di punggung kerbau. Lalu, setiap bulu yang tertutupi oleh tanganmu, dengannya kau akan hidup 1 tahun. Musa bertanya, setelah itu apa? Malaikat maut menjawab, setelah itu kematian.
Musa berkata, "Sekaranglah saatnya, ya Rob, tidak akan lama lagi." Hanya Ahmad yang meriwayatkan hadis ini, hadis di atas mauquf dengan lafal tersebut. Ibnu Hibban meriwayatkan hadis ini dalam kitab sahihnya dari jalur Ma'mar, dari Ibnu Taus, dari ayahnya, dari Abu Hurairah. Ma'mar berkata, "Orang yang mendengar Hasan meriwayatkan dari Rasulullah mengabarkan kepadaku, ia menyebutkan hadis serupa." Ibnu Hibban menilai hadis ini rumit. Selanjutnya, memberi tanggapan intinya sebagai berikut. Saat malaikat maut mengatakan seperti itu, Musa tidak mengenali karena ia datang dengan wujud tidak seperti yang biasa dikenali Musa. Seperti halnya Jibril pernah datang dalam wujud orang Baduy, juga para malaikat yang datang menemui Ibrahim dan Lut dalam wujud pemuda. Demikian halnya dengan Musa, mungkin ia tidak mengenali malaikat tersebut. Karena itulah Musa menamparnya hingga matanya tercungkil, mengingat si malaikat masuk rumahnya tanpa izin. Ini selaras dengan syariat kita yang membolehkan mencungkil mata seseorang yang mengintip tanpa izin. Selanjutnya, Ibnu Hibban menyebutkan hadis dari jalur Abdul Razak, dari Ma'mar, dari Himam, dari Abu Hurairah. Ia berkata, Rasulullah bersabda, malaikat maut datang kepada Musa, lalu berkata padanya, "Penuhilah panggilan Robmu." Musa kemudian menampar mata malaikat maut itu hingga tercungkil. Ibnu Hibban menyebut kelanjutan hadis hingga tuntas, seperti yang disebut Imam Bukhari. Ibnu Hibban menakwilkan, saat Musa mengangkat tangan untuk menampar malaikat maut berkata padanya, "Penuhilah panggilan Robmu." Penakwilan ini tidak selaras dengan rangkaian kisah yang disebutkan dalam hadis yang menyebutkan malaikat maut berkata kepada Musa, "Penuhilah panggilan Robmu." Lalu Musa menamparnya. Andai Ibnu Hibban tetap mengacu pada tanggapan pertama, tentu selaras dengan rangkaian kisah. Musa sepertinya tidak mengenali malaikat maut dalam wujud seperti itu. Penakwilan Ibnu Hibban di atas tidak selaras, karena pada saat-saat kritis tersebut Musa tidak tahu bahwa yang datang adalah malaikat maut. Karena Musa masih memiliki sejumlah keinginan yang belum terwujud, di antaranya mengeluarkan kaumnya dari situasi membingungkan dan membawa mereka memasuki Baitul Maqdis atau Palestina. Namun, menurut takdir yang telah Allah tentukan sejak dulu kala, Musa meninggal dunia saat berada dalam situasi membingungkan, berkelana ke sana kemari tanpa tentu arah setelah Harun meninggal. Sebagian menyatakan, Musa lah yang mengeluarkan Bani Israel dari situasi membingungkan dan membawa mereka memasuki Baitul Maqdis atau Palestina. Ini berseberangan dengan keterangan yang dimiliki ahli kitab dan mayoritas kaum muslimin. Di antara buktinya adalah kata-kata Musa berikut saat memilih kematian, "Ya Rob, dekatkan aku ke Baitul Maqdis sejauh lemparan batu." Andai Musa sudah memasuki Baitul Maqdis, tentu tidak meminta seperti itu. Namun, kala Musa menghadapi situasi membingungkan bersama kaumnya dan kematiannya tiba, ia ingin berada di dekat Baitul Maqdis yang hendak ia tuju sebagai tempat hijrah dan yang ia perintahkan kepada kaumnya agar memasuki tempat tersebut. Namun, takdir menghalangi Musa untuk sampai ke Baitul Maqdis sejarak lemparan batu. Itulah mengapa pemimpin seluruh manusia sekaligus utusan Allah, Nabi SAW berkata kepada seluruh penduduk perkampungan dan perkotaan, "Andai aku berada di sana, tentu aku perlihatkan makamnya kepada kalian di dekat Bukit Merah." Imam Ahmad menuturkan, Affan bercerita kepada kami, Hamad bercerita kepada kami, Thabit dan Sulaiman At-Taimi bercerita kepada kami dari Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, "Saat aku diperjalankan pada malam hari, aku melintas di hadapan Musa. Ia tengah salat di makamnya di dekat Bukit Merah." Juga diriwayatkan Muslim dari Hamad bin Salamah dengan matan yang sama. As-Suddi meriwayatkan dari Abu Malik dan Abu Salih, dari Ibnu Abbas, dari Marah, dari Ibnu Mas'ud, dari sejumlah sahabat. Mereka berkata, kemudian Allah mewahyukan kepada Musa, "Sungguh aku akan mewafatkan Harun, bawalah dia ke gunung ini dan itu." Musa dan Harun kemudian pergi ke gunung yang dimaksud. Mereka berada di hadapan sebuah pohon asing. Belum pernah terlihat pohon seindah itu. Tanpa diduga, mereka berada di sebuah rumah yang sudah dibangun. Mereka kemudian berada di atas kasur bertahtakan hamparan. Lalu ada angin sepoi-sepoi menerpa. Saat Harun melihat gunung, rumah, dan semua yang membuatnya kagum, ia berkata, "Hai Musa, aku ingin tidur di atas kasur ini." Musa berkata padanya, "Silakan." Harun mengatakan,
Aku takut jika tuan pemilik rumah ini datang lalu marah padaku. Musa berkata padanya, jangan takut, biar aku yang mengurus tuan pemilik rumah ini. Tidur saja kamu. Harun berkata, hai Musa, mari tidur bersamaku. Jika tuan pemilik rumah ini datang, biar kita berdua kena marah. Saat keduanya tidur, Harun dicabut nyawanya. Saat merasakan kematian, Harun berkata, hai Musa, kau telah menipuku. Setelah nyawa Harun dicabut, rumah tersebut dicabut, pohon tersebut lenyap, kasur diangkat ke langit. Setelah Musa kembali ke kaumnya tanpa disertai Harun, mereka berkata, Musa telah membunuh Harun, dan ia dengki padanya karena kecintaan Bani Israel terhadapnya. Harun memang lebih bisa menahan diri dan lebih lembut bagi mereka dibandingkan Musa. Sementara Musa memiliki sikap sedikit keras terhadap mereka. Saat mendengar kata-kata itu, Musa berkata pada mereka, apa-apaan kalian ini? Harun itu saudaraku. Apa menurut kalian aku membunuhnya? Namun, karena Bani Israel tidak juga berhenti membicarakan kematian Harun, Musa akhirnya salat 2 rakaat, kemudian berdoa kepada Allah. Kasur kemudian turun hingga mereka melihatnya di antara langit dan bumi. Saat Musa berjalan bersama Yusha pelayannya, tiba-tiba muncul angin hitam. Saat melihat hal itu, Yusha mengiranya kiamat. Ia kemudian berpegangan pada Musa dan berkata, biarkan aku berpegangan pada Musa, Nabi Allah, kala kiamat terjadi. Musa kemudian menyusup keluar melalui bawah pakaiannya dan membiarkan pakaiannya dipegangi Yusha. Saat Yusha pulang dengan membawa pakaian Musa, Bani Israel mencelanya. Mereka berkata, kau telah membunuh Nabi Allah. Yusha mengatakan, demi Allah, aku tidak membunuhnya, tapi ia menyusup dan meninggalkanku. Mereka tidak percaya padanya dan bermaksud membunuhnya. Yusha berkata, jika kalian tidak percaya padaku, beri aku waktu 3 hari. Yusha kemudian berdoa kepada Allah. Lalu mereka yang biasa menjaga Musa didatangi Allah satu persatu dalam mimpi, kemudian memberitahukan bahwa Yusha tidak membunuhnya, tapi kami mengangkat Musa kepada kami. Mereka kemudian meninggalkan Yusha. Semua orang yang enggan memasuki kota untuk memerangi kaum Jabar bersama Musa mati dan tidak hadir dalam penaklukan kota tersebut. Sebagian rangkaian kisah ini ada yang aneh dan ganjil. Seperti yang telah kami sampaikan sebelumnya, tak seorang pun yang keluar dari situasi membingungkan bersama Musa selain Yusha bin Nun dan Kalib bin Yufana. Ia adalah istri Maryam, saudari Musa dan Harun. Yusha dan Kalib adalah 2 orang yang disebut dalam ayat sebelumnya, yang menyarankan para pemuka Bani Israel untuk masuk dan memerangi penduduk kota tersebut. Wahab bin Munabbih menyebutkan bahwa Musa melintas di hadapan sejumlah malaikat yang tengah menggali kubur. Musa belum pernah melihat malaikat seindah, sebagus dan menawan seperti itu. Musa lalu bertanya, wahai para malaikat Allah, untuk siapa kalian menggali kuburan ini? Mereka menjawab, untuk salah seorang hamba mulia Allah. Jika kau mau menjadi hamba itu, silakan masuk ke kuburan ini, tidurlah di dalamnya, menghadaplah ke arah Rabbmu, dan bernafaslah dengan perlahan. Musa kemudian melakukan hal itu. Ia pun meninggal dunia. Jenazahnya kemudian disalati para malaikat, lalu mereka kuburkan. Ahli kitab dan lainnya menyebutkan Musa meninggal dunia dalam usia 120 tahun. Imam Ahmad menuturkan, Umayyah bin Khalid dan Yunus bercerita kepada kami. Keduanya berkata, Hammad bin Salamah bercerita kepada kami dari Ammar bin Abu Ammar, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW. Yunus berkata, Abu Hurairah menghubungkan sanad hadis ini hingga Nabi. Beliau bersabda, dulu malaikat maut datang menemui manusia terang-terangan. Beliau meneruskan, malaikat maut kemudian datang menemui Musa. Musa lalu menamparnya hingga matanya tercungkil. Malaikat maut kembali menemui Robnya lalu berkata, ya Rob, hambamu Musa telah mencungkil mataku. Andai bukan karena kemuliaannya di sisimu, tentu aku cela dia. Yunus mengatakan, tentu aku telah membelahnya. Allah kemudian berfirman padanya, kembalilah kepada hambaku itu, lalu katakan padanya agar meletakkan tangannya di atas kulit atau memegang lembu. Maka setiap bulu yang tertutupi tangannya, baginya 1 tahun usia. Malaikat maut kemudian mendatangi Musa. Lalu Musa bertanya, setelah itu apa? Kematian, jawab malaikat maut. Musa pun berkata, sekaranglah saatnya. Malaikat maut lalu menciumnya sesaat, kemudian mencabut nyawanya.
Yunus berkata, Allah kemudian mengembalikan mata malaikat tersebut. Ia biasa mendatangi manusia secara sembunyi-sembunyi. Hadis ini juga diriwayatkan Ibnu Jarir dari Ubay bin Quraib, dari Musy'ab bin Mikdam, dari Hammad bin Salamah dengan matan yang sama. Hammad juga menghubungkan sanad hadis ini hingga Nabi SAW atau marfu. Wallahu a'lam.